membuktikan kasih-Mu, Engkau membuktikan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah, oh Tuhan, sidang jemaat-Mu yang mengikuti live streaming. Dan kami percaya Tuhan, acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan yang memimpin acara kami, dan kuasa Allah melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tidak ada kuasa apapun yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, tapi cukup kuasa Tuhan ada di tempat ini memberikan kebebasan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mulaikan acara ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian berkata, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Amin. Haleluya. Dia sungguh indah, Ya
kami akan meninggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan satu pujian berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Amin. Kita
Amin. Makasih Tuhan. Yesusku menyamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami dianugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kelayakan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kami yakin Engkau sudah disukakan, Engkau sudah disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Dan sebelum juga kami mohon berkat Tuhan, untuk kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk anak-anak kami. Kiranya Engkau berkati setiap anak kami. Guru-guru yang mengajar mereka juga diurapi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap anak kami, mereka bertumbuh di dalam roh takut akan Tuhan. Menjadi anak yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dianugerahkan hikmat kecerdasan. Anak-anak yang punya masa depan yang indah. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap anak kami. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian setiap anak kami. Dan saatnya kami juga akan menikmati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah kami semua di dalam satu urapan Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan kami. Segala gangguan apapun yang coba mengganggu konsentrasi pikiran perhatian kami saat kami dengan firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya kebebasan pagi ini untuk menerima firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembali memeriksa apa yang kita pelajari selama ini di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ini bagian terakhir yang kita akan sama-sama renungkan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai ayat Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Puji Tuhan ya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Ibrani ya, pasalnya yang ke-12. Kemudian kita akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-20. Ada hal-hal yang juga sangat perlu kita harus pahami, kita mengerti, kita percayai tentunya, dan kita akan lakukan. Sebab firman itu disampaikan untuk dimengerti ya. Firman itu disampaikan untuk kita harus pahami, dan kemudian kita imani, kita percayai firman itu bisa mengubah kita, dan kemudian kita harus melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Ibrani pasalnya yang tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, pada waktu yang lalu saya sampaikan bahwa saya rindu memahami, kita bersama-sama memahami apa yang sebenarnya dimaksud secara rohani, yang dimaksud oleh Tuhan goncangan bumi dan kemudian goncangan langit. Tentu secara harafiah kita atau secara jasmani saudara kita paham bahwa goncangan itu ya gempa, ya kan? Gempa bumi, dan juga akan terjadi goncangan di langit. Kemudian juga ada goncangan-goncangan yang lain, saudara, ya, ekonomi dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, karena memang firman ini Bapak Ibu dari Kejadian sampai Wahyu selalu berkaitan, selalu berhubungan. Bahkan saudara, untuk kita memahami firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa ayat itu selalu menjelaskan ayat. Sudah, ayat di Kejadian, pengertian yang dimaksud oleh ayat yang ada di Kejadian bisa dijelaskan di Wahyu, ya. Sebab itu mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan goncangan bumi dan goncangan langit secara rohani. Kalau kita lihat di dalam, kita periksa dulu di dalam Kejadian pasal 1. Saudara, saat manusia diciptakan, saya sering juga sampaikan ini kepada mereka yang menikah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 berkata begini.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambar, ya, menurut gambar. Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perhatikan yang kalimat ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sudah ada dua bagian yang kita harus lihat di sini, saudara. Ada ikan di laut, binatang di darat. Itu di bumi sudah pasti, ya. Laut, darat itu bumi. Kemudian ada burung di udara, sudah. Ada burung di udara. Dan kata Tuhan, berkuasalah atas semuanya itu. Di Kejadian pasal 1 ayat 28 ini, saudara, ikan di laut, binatang di darat, dan burung di udara itu bicara tentang berkat Tuhan, sudah. Itu bicara tentang berkat, dan bisa juga kita katakan itu adalah kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya. Dan pada saat Tuhan menciptakan manusia, dan saat itu memang manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, mereka diberikan kuasa, sudah, untuk berkuasa atas segala berkat Tuhan, baik di darat maupun di udara, sudah. Tuhan berikan kuasa kepada manusia. Tetapi kemudian Bapak Ibu, tetapi ketika manusia berdosa, yang kita tahu bersama di pasalnya yang ketiga, manusia berdosa, saudara, dan baru terjadi di dalam 2 Timotius. Kita lihat 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata begini, ya. 2 Timotius pasalnya yang kedua, pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nanti ada ayat yang menjelaskan masa yang sukar ini termasuk akan terjadi goncangan yang hebat, sudah. Akan terjadi goncangan yang luar biasa. Kenapa terjadi masa yang sukar? Terjadi goncangan, manusia mengalami goncangan. Di ayatnya yang kedua berkata begini, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, sudah. Di Kejadian pasal 1 jelas, ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas berkat, untuk berkuasa atas kekayaan, sudah. Tetapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ini sudah terbalik. Bukan lagi manusia yang berkuasa atas kekayaan, tetapi justru uang, kekayaan yang berkuasa atas manusia, sudah, menjadi hamba uang. Tidak lagi bisa diatur oleh Tuhan, tetapi segala sesuatu diatur oleh uang. Hamba uang kan, sudah. Kalau seorang menghambakan diri kepada Tuhan, pasti diatur oleh Tuhan. Tapi kalau menghambakan diri kepada mamon, nanti kita lihat di dalam Matius, sudah, pasti diatur, saudara, oleh uang, saudara. Dan ini adalah kesukaran besar. Inilah yang akan, saudara, dialami oleh manusia, mengalami goncangan yang luar biasa. Nah, kita lihat, saudara, ya, uang ini atau berkat atau kekayaan yang tadi Tuhan sampaikan dalam Kejadian pasal 1, saudara, itu bicara seperti burung di udara, seperti binatang di bumi, dan ikan di laut, saudara. Ini ternyata berubah menjadi binatang yang buas, saudara. Atau uang itu bisa menjadi buas. Bukankah Timotius juga berkata, akar dari segala kejahatan apa? Cinta uang. Sudah, kita lihat, Bapak Ibu lihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12, saudara, berubah, saudara, ya, dari burung biasa berubah. Disebut dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ketiga, saudara. Maka tampaklah suatu tanda yang di langit, ada tanda di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Di Kejadian pasal 1 burung di udara, ya kan? Tapi di Wahyu pasalnya yang ke-12, ketika uang itu menguasai manusia, itu berubah menjadi bagaikan binatang yang buas. Burung itu bagaikan, saudara, naga merah padam. Itu bicara tentang kebuasan
yang berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya ada kepalanya ada 7 mahkota. Saudara, menjadi binatang yang buas. Dan naga ini bicara tentang si iblis, si setan. Kalau kita lihat selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, saudara, dan tabiat si setan adalah pendurhaka. Saudara, berapa banyak anak Tuhan atau mulai dari anak-anak mendurhaka kepada orang tua karena uang. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan mendurhaka kepada Tuhan karena uang. Nah, tabiat si naga ini adalah pendurhaka. Sudah berubah menjadi binatang yang buas. Kemudian juga di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 10, saya tidak usah buka, ada binatang yang keluar dari dalam laut. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 mulai ayat 1 dan 10, binatang yang keluar dari laut, saudara. Yang tadinya ikan, saudara, di dalam Kejadian ini berubah menjadi binatang yang buas. Dan tabiat dari binatang yang keluar dari laut ini adalah penghujat, yang selalu menghujat Tuhan, yang selalu menghujat sesama. Ini perbuatan mamon sebenarnya. Ini perbuatan yang tadinya hanya sekedar berkat yang harus dikuasai, tapi berubah berkat itu menguasai. Dan akhirnya pada saat itu berkat itu tidak bisa dikendalikan, berubah menjadi binatang yang buas dan membuat orang mudah menghujat. Dan kemudian kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, ada binatang yang keluar dari bumi. Yang tadinya dalam Kejadian pasal 1 28, saudara, binatang yang merayap atau hewan yang ada di bumi, tapi kemudian berubah menjadi binatang yang buas. Dan tabiat dari binatang buas ini adalah menyesatkan. Ini nabi-nabi palsu. Kekuatannya adalah tanda-tanda mujizat yang bisa menurunkan api dari langit, dan kemudian ekonomi. Penyesat inilah yang menetapkan, yang menguasai jual beli di akhir zaman. Nanti yang kita tahu bersama tanda apa? 6. Sebab dijelaskan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, 6. Sudah, saya tidak mau, kita tidak usah belajar lebih dalam tentang hal itu. Tetapi yang saya mau sampaikan begini, sudah. Saat manusia dikuasai oleh uang, uang itu tidak bisa lagi dikendalikan. Dia menjadi buas. Dan saat itulah manusia mengalami yang namanya kesukaran, goncangan. Berapa banyak nikah yang goncang karena uang, sudah. Hubungan anak dengan orang tua, ya. Dan kami juga ada yang kami terus doakan tentang hal itu. Sudah, hubungan suami istri, berapa banyak gereja goncang, sudah, karena uang. Ada beberapa banyak juga negara bangsa satu dengan bangsa lain berperang karena apa? Karena uang. Terjadi goncangan yang hebat. Itu yang dikatakan oleh Timotius, kesukaran yang besar. Coba kita lihat, sudah, di dalam Matius pasalnya yang ke-6, pasal 6 ayat 22 sampai 24. Kalau binatang yang disebut oleh Matius itu mamon menguasai, luar biasa ya. Kita harus memahami baik-baik. Nah, Matius pasal 6 ayat 22, mulai ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Ya kan? Di hati ini akan memancarkan kehidupan, kata Amsal 4. Ayat 22, ya. Ayat 23 maksudnya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Apa yang membuat hati itu menjadi gelap, menjadi jahat? Ayat 24. Ya. Jika tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus kepada apa? Mamon. Tidak bisa. Tidak boleh tidak. Hanya mengabdi kepada Tuhan. Tapi kalau sampai kita mengabdi kepada mamon, ini mamon ini bicara tentang keuangan yang sudah dibalik katakan, ini bicara tentang binatang yang buas. Yang tadinya hanya bicara tentang berkat yang dipercayakan ke kita untuk kita kuasai, tapi kemudian berbalik
kekayaan itu menguasai manusia, dia berubah menjadi mamon, dia berubah menjadi binatang yang buas di Kejadian pasalnya yang ke-12, Kejadian pasal 13. Sudah, ini yang membuat manusia hatinya menjadi gelap. Sudah, hatinya menjadi gelap. Saya sampaikan, saudara, kalau hati sudah gelap, tidak mungkin ada lagi kasih di hati. Saudara, terang itu kan kasih, tidak mungkin ada lagi kasih. Saudara, dan goncangan yang terhebat, kalau kita lihat dalam Matius pasal 24, di situ Tuhan kasih daftar apa yang terjadi di akhir zaman, gempa bumi, kelaparan, dan sebagainya. Tetapi ada satu yang paling hebat, kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Saya pernah sampaikan, saudara, mungkin kita pernah lihat video, dan memang kita tidak ada di tempat itu ketika terjadi gempa di Aceh, di mana juga di Sulawesi Tengah, saudara. Ketika terjadi gempa, suami istri, anak-anak terpisah, dan mereka masih bisa teriak, istriku mana, anakku mana, ya, anakku mana. Sudah ada hamba Tuhan dari KPDI, dia cari istrinya dan akhirnya hilang istrinya. Istriku mana? Saling mencari, kemudian berteriak, Tuhan Yesus tolong, memanggil nama Tuhan. Coba kalau hati gelap, sudah, istri dilupa, anak dilupa, suami bisa dilupa, bahkan Tuhan bisa dilupa. Saudara, dikuasai oleh mamon sehingga bisa mendurhaka, bisa menghujat, bisa disesatkan. Saudara, dan inilah goncangan yang terhebat sebenarnya. Saudara, goncangan yang disebabkan oleh naga merah padam, goncangan yang disebabkan oleh binatang yang keluar dari laut, yang keluar dari bumi, saudara, yang tadinya hanya sekedar berkat, tapi salahnya manusia, berkat itu menguasai manusia. Saudara, kita belajar, kita harus pahami, Tuhan tidak mau kita dikuasai oleh maut. Saudara, kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, ya tetap hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Bisa katakan amin? Saudara, ya kepada Tuhan, jangan kepada maut. Saudara, kalau kepada Tuhan, Tuhan ialah yang memerintahkan kita. Apapun yang Tuhan perintahkan selalu baik. Tapi kalau mamon yang menjadi Tuhan, dia akan memerintah hidup kita, dan selalu yang tidak baik yang diperintahkan, saudara, oleh mamon. Kita lihat lebih lanjut lagi, Bapak Ibu, ya. Saudara, bagaimana kita bisa menghadapi goncangan yang hebat ini, ya. Kembali di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, dan kita lihat ayat yang ke-28, berkata begini, ya. Ibrani pasal 12, ada wadah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menghadapi goncangan ini, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut, saudara. Cara, saudara, untuk menghadapi goncangan ini ibadah. Ada kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu anak Tuhan, jemaat yang tetap selalu ada di dalam ibadah, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, 1 Timotius pasal 3 ayat 16, ibadah itu rahasianya agung, dan ibadah itu diciptakan, diberikan oleh Tuhan lewat pengorbanannya. Sudah di dalam Timotius, sudah agunglah rahasia ibadah itu. Ibadah itu ada karena korban Kristus. Yesus yang menjadi manusia, terciptalah ibadah. Nah, di dalam ibadah ada rahasia yang agung, ada rahasia yang besar. Saudara, kita sudah belajar bersama-sama waktu yang lalu, saudara. Nah, cara kita beribadah kata Tuhan, ibadah yang berkenan. Bagaimana caranya ibadah yang berkenan? Dengan hormat yang tak. Ada dua hal, saudara. Yang pertama saya sudah jelaskan pada waktu yang lalu. Yang pertama adalah sikap kita beribadah. Saudara, sikap beribadah dijelaskan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ibadah, ketika kita beribadah dengan iman, dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati. Ketika kita memuji Tuhan, memuji dengan iman. Ketika kita melayani Tuhan, melayani dengan iman. Sebab ibadah tanpa iman tidak mungkin berkenan.
Itu teknis atau sikap kita beribadah. Tapi yang kedua adalah praktek ibadah, wujud ibadah. Kita lihat saudara, praktek ibadah tidak terlalu lama kita belajar ini. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Saudara, Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27 berkata ini, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sering tidak dicemarkan oleh dunia. Sudah, di gereja kita beribadah dengan iman. Sebab tanpa iman, ibadah itu tidak berkenan. Engkau menyembah Tuhan, menyembah dengan iman. Iman itu bicara tentang ketulusan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan. Saat engkau melayani dalam pelayanan apapun, layanilah Tuhan dengan iman. Itu sikap kita dalam beribadah. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ, saudara. Kita tidak mungkin di gereja terus, saudara. Hanya beberapa waktu kita ada di gereja dan itu harus. Tetapi kemudian kita keluar, saudara. Ada gereja yang tidak bisa dibatasi oleh tembok. Ada mimbar yang tidak bisa dibatasi oleh bangunan, yaitu di luar sana, saudara. Dan itulah yang terkatakan wujud atau praktek ibadah. Dan itu adalah ibadah yang murni, tidak bercacat, mengunjungi yatim piatu, janda-janda, atau orang-orang yang dalam kesusahan. Saudara, dan itu Tuhan ajarkan kepada orang Israel. Kenapa bangsa ini juga sangat diberkati Tuhan? Tuhan mengajar mereka dengan sangat jelas. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-15, Ulangan pasalnya yang ke-15, hari-hari ini banyak orang yang mengalami kesusahan ini. Bersyukur kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan apa? Nah, kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Berkata begini, ya. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Ada waktu tertentu di mana bangsa ini tidak harus memberkati orang-orang yang dalam kesusahan. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagi. Ketika ada orang yang susah kita tidak tolong, dia bisa berseru kepada Tuhan, dan itu menjadi kesusahan, menjadi dosa bagi kita. Ayatnya yang ke-10 kita lihat. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaan dan dalam segala usahamu. Jangan berduka saat kita memberi. Sebab itu kalau kita memberi, beri dengan sukacita. Sudah. Dan itu ada dampaknya. Tuhan berjanji. Karena Tuhan, Amsal berkata, dia tidak mau diutangi. Sudah, ya. Ketika kita memberi, beri dengan tidak berduka cita. Ayat yang ke-11. Sudah, sebab orang-orang miskin, perhatikan ini, orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri ini. Sampai dunia ini berakhir, tidak akan berhenti ada orang yang mengalami kesusahan di negeri yang kita diam. Bapak Ibu bisa aminkan firman Tuhan ini, tidak akan habisnya orang miskin, orang yang berkesusahan akan ada di negeri. Dan tugas kita yang diberkati Tuhan, saudara, memperhatikan mereka, ya. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu, ya. Itulah sebabnya kata Tuhan, aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Kemudian saudara, ayat sampai ayat ke-11, ya. Ini adalah perintah Tuhan kepada orang Israel saat itu. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberkati segala pekerjaanmu dan usahamu. Ada dua hal. Pekerjaan ketika kita masih kerja di kantor, di perusahaan, usaha yang engkau tekuni di dalam Tuhan. Kata Tuhan, aku akan memberkati. Asalkan engkau tidak berduka cita, harus membuka tangan lebar-lebar untuk memberkati mereka yang dalam kesusahan.
sampai kapanpun di negeri yang kita diami ini tidak akan berhenti, akan ada orang yang susah. Tapi saya berdoa, kiranya Tuhan mempercayakan kita jemaat Tuhan untuk memberi. Karena memang Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Itu doa saya, sudah. Bapak Ibu tahu bahwa nanti si penyesat ini akan, saudara, nabi palsu akan bekerja luar biasa dan akan terjadi kelaparan yang hebat. Secupak gandum sedinar harganya, tetapi yang tidak bisa dirusak minyak dan anggur. Itu untuk orang siapa? Orang benar, orang baik. Siapakah orang benar itu? Orang yang bisa memberi. Arti dari kata benar dalam terjemahan Yunani, menyumbang, saudara. Menyumbang. Saat kita tetap masih memberi, Tuhan mampu memelihara kita. Amin. Tuhan mampu memelihara kita. Tuhan tidak pernah izinkan berkat untuk kita dirusakkan oleh siapapun. Minyak dan anggur. Sudah, kita lihat dampak kekuatan dari memberi ini. Sudah ada satu peristiwa dalam Hakim-Hakim pasal 7. Kita lihat ini ya. Kita harus baca ini. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah tentang Gideon. Adapun orang Midian. Midian ini adalah bangsa di mana Bileam, nabi Tuhan, tapi kemudian nabi yang akhirnya bisa dibayar oleh Balak untuk mengutuki orang Israel. Sudah, dia akhirnya menjadi hamba uang dan negerinya adalah Midian. Saudara, yang selalu mengutamakan aku menjadi hamba uang. Dan orang Amalek ini suka berperang, suka cari masalah. Ini Amalek namanya. Dan semua dari sebelah timur berkelimpangan di lembah itu sangat banyak, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut. Bayangkan untanya saja seperti pasir banyaknya. Berperang melawan Gideon yang hanya berapa orang? 300 orang. Sudah. Nah, bagaimana cara Gideon mengalahkan, saudara, orang sebanyak ini dengan hanya 300 orang? Kita lihat ayatnya yang ke-13. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang. Jadi Gideon itu di ayat-ayat sebelumnya diperintahkan Tuhan turun ke perkemahan mereka supaya Gideon percaya dan Tuhan memberitahu bagaimana cara Tuhan akan menghancurkan Midian dan Amalek itu. Nah, di ayat 13 Gideon itu sudah ada di perkemahan di lembah perkemahan orang Midian. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang yang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya. Jadi tadinya Bapak Ibu, Gideon itu takut dengan 300 orang bisa mengalahkan bangsa musuh yang bagaikan belalang yang banyak. Dan Tuhan berkata, kamu turun ke perkemahan mereka, dengar bagaimana cara saya akan mengalahkan mereka. Sudah. Dan kemudian Gideon turun. Waktu dia ada di perkemahan orang Midian, dia mendengar ada tentara Midian yang bermimpi. Cerita sama temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ayat 14, Bapak lihat ya. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Ialah Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saudara, dengan cara apa? Saudara, roti jelai. Roti jelai itu saudara, sama itu makanan orang miskin. Roti jelai. Dan di akhir zaman apa yang kita berikan kepada orang yang susah? Itu seperti roti jelai. Di zaman dulu itu makanan khusus untuk orang yang susah. Tapi zaman ini, yaitu berkat yang kita beri kepada orang yang dalam kesusahan, itu roti jelai. Dan roti jelai inilah yang membongkar bangkir perkemahan Midian, yang menghancurkan Midian. Sudah, roti jelai. Betapa hebatnya ketika kita tanpa duka cita memberi.
Bisa katakan amin? Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita beri dan berapa banyak orang yang kita harus beri. Tentunya kita tidak mungkin memberi kepada semua orang, tapi paling tidak kita sudah punya hati untuk memberi kepada siapapun yang kita bisa beri. Bisa katakan amin? Dan itu bagaikan roti jelai yang menghancurkan musuh. Ingat Bapak Ibu, semakin kita diberkati, semakin banyak musuh di depan. Tapi Tuhan berfirman, di hadapan musuh Tuhan membuat kita tetap makan di hadapan, menyediakan hidangan di hadapan musuh. Karena apa? Karena memberi. Yang bisa menghancurkan musuh itu adalah pemberian kita. Sudah saya ingat ketika Tuhan berkata kepada Petrus, tebarkan jalan. Dan ketika Petrus tebarkan jalan, dia mengangkat, ada banyak sekali ikan, membuat perahunya hampir tenggelam. Ikan itu kan berkat. Kadang memang berkat bisa membuat orang tenggelam. Sudah. Dan Petrus bertindak, dia berteriak kepada teman-temannya, tolong saya. Dan kemudian teman-temannya datang, dan dia mulai bagi ikan ke perahu teman-temannya. Kira-kira siapa yang ditolong saat itu? Petrus atau teman-temannya? Petrus. Memberi itu bukan kita yang menolong orang. Sudah. Orang yang nolong kita supaya kita tidak tenggelam. Orang yang nolong kita supaya kita tidak serakah. Orang yang nolong kita supaya kita tidak dikuasai oleh binatang buas. Sudah. Kita harus pahami ini. Ketika kita memberi, jangan berpikir kita yang nolong orang. Orang yang nolong kita. Kalau Petrus tidak berteriak dan membagi ikannya kepada yang lain, dia tenggelam. Nah, berapa banyak orang tenggelam karena berkat. Sudah. Dan ternyata kalau kita bisa memberi, itu bagaikan roti jelai yang menghancurkan musuh. Kiranya kita bisa pahami akan ini. Ini pemahaman yang Tuhan berikan, saudara, luar biasa. Saudara, kemudian kita lihat Bapak Ibu ya, di dalam Yesaya pasal 58. Ya, kita lihat ayat terakhir ini, Yesaya 58 mulai ayatnya yang ke-6 sampai ayat 12. Kita lihat mulai ayatnya yang ke-6. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu. Berpuasa itu ibadah. Puasa itu harus ya, ibadah itu harus. Tapi Tuhan tidak suka kalau hanya kita sampai kepada puasa, sampai hanya kepada ibadah di gereja, tanpa ibadah di luar, seperti yang dijelaskan oleh Yakobus. Nah, yang Tuhan lebih suka lagi ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Perhatikan ayat 7 ini ya. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang apa? Yang lapar. Membawa ke rumahmu orang yang apa? Miskin, yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia apa? Pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu puasa, ibadah yang sangat disukai oleh Tuhan. Ibadah seperti ini harus. Tapi jangan pernah, saudara, kita tutup mata dengan ibadah di luar sana. Sudah, kita keluar, kita lihat orang susah. Sudah, itu bagaikan puasa. Puasa kan untuk mendapatkan puasa, ya kan? Ketika kita lakukan ini luar biasa. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Ayat 8 ya. Pada waktu itulah Tuhan berjanji, terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Sudah, kita kata Tuhan, engkau akan, sudah, terangmu akan semakin mereka, lukamu akan pulih, sakitmu akan sembuh. Bisa katakan amin? Saudara, luka hatimu akan sembuh. Yang luka-luka, hati luka apapun, kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan di belakangmu. Itulah yang Daud katakan, dari depan dan dari belakang engkau mengurung aku ya Tuhan. Luar biasa. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ayatnya yang ke-9, kita lihat, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Bagaimana mungkin engkau berdoa sedangkan engkau baru saja mengabaikan orang yang dalam keadaan susah? Nah, orang itu ketika dia tahu kita bisa membantu, menolong, dan kita tidak bisa, ketika dia berseru, tapi kita juga harus membantu orang yang tepat.
Sudah, ya, Bapak Ibu yang lebih tahu, ya, ketika dia berdoa akan menjadi dosa bagi kita. Dan ketika kita berdoa dalam keadaan berdosa, masa sih Tuhan dengar? Kata Daud, seandainya ada niat jahat di dalam hati, tentu Tuhan tidak akan dengar doa. Di dalam Mazmur 66. Saudara, dan doamu akan dijawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Luar biasa. Apabila engkau tidak lagi mengenakan tuk kepada selamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayatnya yang ke-10, perhatikan. Ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Apa yang kau inginkan. Saudara, kadang kita berkata, sudah nggak terpakai, kasih aja. Saya sudah nggak suka, kasih aja. Apa yang kau inginkan, yang tetap masih berharga, berkat yang kita bisa beri, memuaskan hati orang, yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayatnya yang ke-11 kita lihat, ya, ayat 11. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dia akan menyertai dan selalu memuaskan kita. Walaupun dalam keadaan kering, Tuhan tetap memberkati kita dan akan memperbaharui kekuatanmu. Kita terus kuat di dalam Tuhan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayatnya yang ke-12. Terlalu banyak berkat Tuhan bagi kita yang suka memberi. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan engkau memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membentukkan jalan supaya tempat itu dapat didahului. Engkau akan terus membangun. Saya tidak tahu membangun apa, usaha, membangun rumah, membangun apa saja. Engkau akan membangun. Ayat 13, masih ada ini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sahabat dan seterusnya, ya, saudara, betapa luar biasanya kita memberi. Bisa katakan amin? Saudara, ternyata goncangan yang paling hebat, saudara, di hari-hari ini bukan goncangan alam, yaitu goncangan yang disebabkan oleh naga di udara, goncangan yang disebabkan oleh binatang di laut, binatang di darat. Manusia mengalami kesukaran yang besar. Saudara, manusia, coba kita lihat saudara ya, kembali lihat di dalam Timotius tadi, dalam ayatnya yang terakhir ya, kita lihat dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga tadi ya. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombong, mendurhaka. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Waduh. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu disebabkan karena menjadi hamba Allah. Itu goncangan yang hebat. Saya berdoa setiap keluarga jemaat Tuhan, suami si anak-anak tetap rukun harmonis. Amin. Tetap damai ya, gereja tetap damai. Tapi uang bisa menghancurkan kedamaian itu. Dan itu goncangan. Tapi Tuhan memberi jalan bagi kita menghadapi goncangan yang hebat itu. Ibadah. Ibadah dengan iman di gereja, ibadah di luar sana, memberi kepada orang-orang yang dalam kesusahan, yang disebut oleh Alkitab orang-orang yang miskin. Karena sampai kapanpun orang miskin akan selalu ada di dekat. Amin. Kita memberi dan berapapun yang kita beri, berapapun. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, kembali saya bersyukur sejak pandemi ya, kami kadang saya sendiri dan istri kemana-mana. Kami punya tim, sudah ya, ke pasar-pasar membagi makanan, ke jalan-jalan, ke apa namanya, orang-orang yang apa, dinas sosial atau orang-orang, saudara, ibadah di orang-orang, teman-teman ibadah di orang-orang yang seperti itu, yang mengawas berkata, Pak, untuk hati-hati karena mereka sering kumat, tapi ketika mereka menyembah Tuhan, mereka beribadah, jadi normal semua. Walaupun ketika makan, kembali lagi waktu makan apa?
Terapon itu dimakan, saudara. Mereka pikir nasi, terapon itu dimakan. Dan itu sukacita, saudara ya. Orang seperti itu, kemudian ke desa-desa, ke Bromo, saudara, dan sebagainya. Di masa pandemi, Tuhan tidak izinkan kami diam di rumah. Berdoa di jemaat, keluar, memberi, dan Tuhan lindungi dengan kesehatan, dengan kekuatan. Dan saya percaya dampak yang Tuhan beri dari pelayanan itu, jemaat juga diberkati Tuhan. Bisa katakan amin. Dan juga kita jemaat Tuhan, seberapa yang ada kita beri, sudah ya, kita beri. Dan Tuhan pasti akan menggenapi janjinya yang terjadi di zaman Gideon, yang juga seperti yang terjadi di dalam Yesaya pasal 58. Ada sukacita, amin Bapak Ibu ya. Ini adalah firman. Jadi ada dua macam ibadah yang berkenan. Ibadah di gereja, beribadah dengan iman, melayani dengan iman. Ibadah kedua, ibadah di luar sana, mengunjungi orang susah, membagi-bagi berkat kepada mereka yang sangat membutuhkan, kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus tepat dalam hal memberi. Amin, saudara. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu, dan Tuhan lebih dahulu mengajar kita dalam memberi, yaitu memberi nyawanya, memberi hidupnya sebagai korban supaya kita diselamatkan. Ketika dia memberi hidupnya, dia berkata kepada kita, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Dan umat Tuhan berkata, kapan kami lihat engkau lapar, engkau telanjang Tuhan? Dan Tuhan berkata, apa yang engkau lakukan kepada orang yang paling kecil, orang miskin Tuhan, engkau sudah lakukan untuk saya. Tuhan sudah berkorban bagi kita, dan tugas kita juga berkorban. Ibadah itu butuh pengorbanan, baik ibadah di gereja maupun ibadah di luar, harus ada korban. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian. Saya rindu nyanyikan pujian berkat kemurahan ya. Kita ini ada karena kemurahan Tuhan ya. Kau hiasi kehidupan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
semua karena anugerah. Kita ada di hadapan Tuhan, kita hidup, kita bernafas, kita sehat, kita diberkati, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik. Siapkan hati kita, lembutkan hati kita untuk menerima korban Kristus. Dan kiranya tubuh dan darah Yesus menyatu dengan kehidupan kita, dan kita menjadi bagaikan Kristus, hidup seperti Kristus hidup, suka berkorban, suka melayani Tuhan, memberi seperti yang Yesus sudah kerjakan. Maka engkau berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami tidak binasa, kami hidup bernafas dan diberkati. Kami punya kepastian hidup yang kekal. Semua karena korban Kristus, semua karena pengorbananmu ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah perjamuan ini diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi tubuh dan darah Yesus, menjadi tubuh dan darah Yesus. Sehingga apa yang kami makan benar-benar tubuhmu, apa yang kami minum benar-benar darahmu ya Tuhan. Tubuh Kristus, tubuh kebangkitan, darah Kristus, darah yang menyucikan dosa, darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami hamba-hambamu mewakili Tuhan untuk membagi-bagikan tubuh dan darahmu kepada umatmu. Urapi kami semua, layakkan kami Bapa. Kuatkan setiap jemaat Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Kami layani Tuhan, kami terima tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami asih kehidupanku dalam kemurahan-Mu. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi
kasih Tuhan, dari kebaikan Tuhan, kita akan menyatu dengan tubuh dan darahnya. Seharusnya kita tidak kuat lagi menghadapi pergumulan hidup hari-hari ini. Tapi kalau kita tetap ada, bukankah semua karena anugerah Tuhan? Seharusnya kita banyak salah di hadapan Tuhan, dan kita tidak mungkin layak lagi ada di hadapan Tuhan sampai saat ini. Tapi kalau kita dilayakkan, semua karena kemurahan Tuhan. Dia sudah hiasi hidup kita dengan kemurahan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan nikmati perjamuan ini, tubuh dan darah Yesus, dengan iman, dengan ucapan syukur. Sebelum kita makan, minum, kita akan dengar firman Tuhan. Tuhan, kami memegang tubuhmu, kami dengan iman akan menikmatinya. Layakkan kami ya Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah. Sebelumnya kami dengar kebenaran firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah kita percaya akan kuasa tubuh Kristus, kuasa kebangkitan Kristus? Kalau kita percaya, mari makan dengan iman. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat jawab. Darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang. Setiap pukulan cambukan, tubuh Kristus terluka dan keluar darah, itu adalah korban. Korban memang selalu ada tanda darahnya. Tetapi darah yang keluar itu berkuasa. Luka yang Tuhan alami itu berkuasa. Oleh bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan. Darahnya menyucikan segala dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah kita percaya akan kuasa darah Yesus? Darah yang menyucikan, bilur Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kalau kita percaya, mari minum dengan iman. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga hidup seperti Kristus telah hidup. Korban selalu ada tanda-tanda, tetapi mendatangkan sukacita, kedamaian ketika melakukan. Ketika kita juga hidup seperti Kristus, berkorban, tanda-tanda darah, daging tidak suka. Tapi kalau kita tetap berusaha merobek daging dan kita berpikir, akan ada kesukaan di sana, akan ada sukacita, akan ada kedamaian, akan ada janji berkat. Mari bersyukur.
hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari katakan sama-sama. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang membuat kami tetap ada sampai saat ini. Kami hidup, kami bernafas, kami diberkati, kami tergolong orang-orang benar, orang-orang baik yang diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang. Jadikan kami pribadi-pribadi seperti Kristus, melakukan apa yang Kristus lakukan. Dan kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Kami percaya di hadapan jemaat Tuhan memang mungkin ada banyak musuh, tapi kemenangan demi kemenangan menjadi bagian umat-Mu di dalam nama Yesus. Terang-Mu, sukacita, kesembuhan, perlindungan, pertolongan, kelimpahan akan menjadi bagian jemaat Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sebenarnya tidak dapat membalas apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu hidup kami. Tapi kami tetap berusaha melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami yakin setiap kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Kita akan persiapkan setiap persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam situasi, dalam keadaan apapun jemaat Tuhan tetap terpelihara, berkecukupan bahkan berkelimpahan. Karena Tuhanlah yang memberkati pekerjaan dan usaha. Jemaat Tuhan memiliki kemampuan dalam bekerja, kesehatan, kekuatan, dan sebagian dari berkat itu ada benih yang harus kami tabur. Entah itu persembahan, tatangan, persepuluhan, kami akan menabur dengan kerelaan hati. Dan kami percaya setiap benih yang kami tabur dengan sukacita pasti akan bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan kami percaya tidak ada jemaat Tuhan yang berkekurangan. Semuanya pasti berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejauh Tuhan kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian berkata berkat anak cucu. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Bukan satu kebetulan Tuhan, tapi kami tahu ini rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk memberi apa yang kami buat, kami lakukan, kami beri dengan sukacita. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Allah tetap menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Dan semakin pagi hamba-Mu tambah hari tambah luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang kami beri dengan sukacita. Berkati setiap pemberian kami, berkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Atas nama Bapak Ibu Gembala, segenap pelayan, seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Saudari Sandra Margareta tanggal 3 Mei, yang kedua adik Raka Bagas Prakoso tanggal 3 Mei, yang ketiga adik Kenwa Adriel Simon tanggal 3 Mei, yang keempat adik Saudari Arti ya tanggal 4 Mei, yang kelima Bapak Jati Barin Jati tanggal 5 Mei, yang keenam Bapak Yohanes Kadiran tanggal 8 Mei, Pak Kadiran ya, Yohanes ternyata ya. Dan jemaat yang lahir pada tanggal 2 sampai dengan 8 Mei 2021. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Doa kita bersama Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kita yang berulang tahun diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Ini ulang tahun keberapa Pak Kadiran nanti? Pak Yohanes. 90. Wah, masih tua, mata masih tajam, masih nyangkul luar biasa, kita 90 tahun. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Dan juga saya sangat berterima kasih atau mengucapkan terima kasih buat semua pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang sudah berjeri lelah lewat doa, lewat pengorbanan materi, sehingga terlaksanalah ibadah padan kita yang sangat memberkati jemaat Tuhan ya. Mereka begitu senang, puas, dan saya tidak sangka door prize-nya luar biasa ya, luar biasa ya. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan, seluruh jemaat Tuhan yang sudah berjari lelah untuk hal ini ya. Kemudian Bapak Ibu, saya mohon juga doakan dan restui saya dalam pelayanan nanti pada Selasa. Tuhan kendaki kami akan mengunjungi, membawa bantuan di gereja di Sidoarjo sana ya, di Malang Selatan yang memang sudah roboh karena gempa ya. Moga-moga bisa ke sana dengan membawa surat. Kemudian juga setelah selesai lebaran, selesai ada pembatasan, kami akan ke Jember, Banyuwangi juga dalam pelayanan sosial, saudara. Dan kemudian pada bulan Juni, ini sudah Juni ya, ya, bulan Juni awal kami akan ke Kupang. Izinkan ya Bapak Ibu ya. Ya, ada sekitar 15-20 orang kami ke Kupang, dan yang sudah terdaftar orang-orang yang nanti dikunjungi ada 500 kakak di Kupang yang menjadi dampak dari bencana alam ini. Bukan di kota, kami akan ke desa. Menurut berita kami naik truk, cuma bisa naik truk ke sana ya, maksudnya naik truk ke desa ya. Doakan Ibu Gembala mungkin tetap di sini, atau saya tidak tahu ya. Saya mau tetap terus melayani Tuhan ya, tidak boleh dibatasi dengan keadaan, saudara, asalkan dengan terus melayani Tuhan ya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati tim kami. Kalau ke sana kan pesawat PP sudah luar biasa, melayani 500 kakak itu juga kami tidak tahu dengan cara bagaimana, tapi Tuhan tetap memberkati tim kami. Kami punya tim juga, saudara, untuk memberkati orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Asalkan kita mau, Tuhan mengadakan segala-galanya.
Betapa indahnya kalau jadi saluran berkat, seperti air yang mengalir terus ya. Dan berkat itu juga kita akan nikmati ya. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya rindu juga jemaat Tuhan juga bisa berkorban untuk nanti seperti biasa di desa kita juga ada orang-orang tertentu yang selalu rutin setiap tahun kita beri ya. Dan memang kita sudah bekerja sama dengan pemerintah desa. Kemarin Penatua juga sudah bertemu dengan Lurah dan saya juga sudah bertemu dengan orang-orang yang menerima bantuan kita dan orang-orang yang memang juga sangat membutuhkan. Jadi tetap kita akan memberikan sembako kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya di desa kita ya. Bahkan mungkin ada sebagian di luar desa, sebagian kecil yang juga datang di sini ya. Kiranya kita bisa merespon ini dengan baik, amin. Nanti ibu-ibu wanita yang akan ada Bu Iki, ada Bu Milda, Bu Gembala yang akan memberitahukan teknisnya, entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk bahan ya, terserah sesuai dengan kerelaan hati kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita memberi jangan dengan duka cita, tetapi dengan kerelaan hati. Kalau belum siap, nggak usah dulu ya. Tapi kalau siap, berilah dengan sukacita. Ya. Sebelum hari raya batasnya ya. Sebelum hari raya. Ini memang percepatan Bapak Ibu ya. Kita bukan lagi seperti dikasih susu terus. Ini hari-hari percepatan menyusul kedatangan Tuhan. Dan kita tidak boleh lagi dihambat dengan hal-hal yang materi, sudah. Kita harus kuasai itu. Kita tidak boleh menjadi hamba materi. Kita harus kuasai ini percepatan untuk menyusul kedatangan Tuhan yang sudah cepat, sudah sangat singkat. Kalau kita tidak cepat hari-hari ini bisa tertinggal ya. Sehingga apapun yang kita bisa lakukan. Pasti Tuhan memberikan kemampuan, dan sekali lagi Tuhan pasti membalas apapun yang kita korbankan. Selalu ada tanda darah kalau ada korban, tapi darah itu berkuasa mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita. Saya rindu akan menyampaikan itu lebih dalam lagi kalau Tuhan izinkan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri semua. Semua kami, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kecil,
baik di rumahmu ini maupun di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah streaming. Sama-sama kami diberkati Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah melayani, dari Tuhanlah kami memperoleh upah dengan upah yang tidak terbatas. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan sudah mengembalikan milik Tuhan. Tingkap langit dibukakan, Tuhan curahkan berkat-Mu sampai jemaat Tuhan berkelimpahan segala sesuatu. Berkat itu dilindungi Tuhan dan jemaat Tuhan berbahagia dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati daerah di mana kami tinggal, berkati bangsa kami, berikan kami hati seperti Kristus, hati yang suka berkorban memberi Tuhan, sebab disitulah letak sukacita kebahagiaan, letak Tuhan berkat demi berkat yang Tuhan sudah siapkan. Kami akan melakukan dengan sukacita, dan hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu di sepanjang minggu yang kami akan lewati. Tuhan tolong bungkus setiap jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan, luputkan umat-Mu dari segala bahaya, luputkan dari segala sakit penyakit, virus apapun kami tolong di dalam nama Yesus. Kami melakukan apa yang kami bisa lakukan, menjaga kesehatan kami sesuai dengan protokol dengan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu kami bergantung kepada Tuhan. Tuhan luputkan kami semua dari segala virus apapun, segala niat jahat orang kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan Bapa yang menciptakan langit dan bumi, biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah nikah umat-Mu, diberkatilah anak cucu jemaat Tuhan, buah kandungan umat-Mu diberkati Tuhan, keluar masuk rumah Tuhan Yesus berkati, usaha yang jemaat Tuhan tekuni dalam nama Yesus diberkati, semakin menjadi besar untuk kemuliaan Tuhan. Kerinduan jemaat Tuhan untuk membuka usaha baru, Tuhan berikan keterampilan skill, dan jemaat Tuhan rajin dalam bekerja dan terbuka usaha yang dari Tuhan. Karir jemaat Tuhan, tempat di mana umat-Mu bekerja, tempat itu diberkati Tuhan, karena ada jemaat-Mu di tempat itu. Engkau angkat jemaat Tuhan semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Anak-anak kami yang sekolah dari playgroup sampai perguruan tinggi, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang belum ada pekerjaan, diberikan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, pertolongan dari Allah Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai kita semua berjumpa dengan Tuhan dan tinggal dengan Tuhan di surga yang kekal sampai selamanya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Bapak di dalam surga. Amin. Terima kasih. Tadi kan kami didengar Paling aman Kalau 310, 50
Eh? Apa? Audionya kan perlu Diperbarui. bukan diremajakan tapi diperbarui. Baru itu. Harusnya. Coba saya Pak. Coba aja lagi. Hah? Coba sebelum ini Pak. Dan coba apa ya? Fel, main. Mau dicoba ini loh, enggak bisa. Tuh Pak Prabu ya. Ini melebu Pak loh. Nah, ini Pak melebu. Kok bisa ya? Tuh Pak Prabu. Aku lagi ini. Apa baterainya kita kos? Terus. Loh ini keping buat melebu ini tapi kayak gini nggak masuk ini. Audio nggak masuk. Aneh yo. Ana sih, kayak kita tembus paling. Nah, ya tekus. Angel. Tekus iki. Jelas sekali kok. Kodok langsung. Sengaja si mama itu dibolehin aku itu. Oh, gara-gara ada papa bayar mama.
Thank you.